Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadi Edukasi, insyaallah dalam kondisi yang sehat, masih dalam pengharapan. Kita lanjut ngobrol tentang transmusi ya. Tadi kita sudah membahas tentang transmusi secara penerimaan, secara konsep, secara manage ya, dan kita akan masuk ke teknisnya. Jadi saya akan cerita secara teknis pengalaman saya. Waktu itu saya ketika dalam kondisi yang sudah mengerti bahwa saya itu nggak sama dengan orang lain, dalam tanda kutip saya nggak melihat, otomatis saya nggak bisa melihat segala sesuatu yang menggunakan fungsi mata atau secara teknis, secara visual. Tapi saya kemudian membalik dari pernyataan, ya Allah kenapa saya begini, kenapa saya nggak melihat, kenapa saya dikasih kondisi seperti ini. Tapi saya balik kalimat itu dengan kata-kata yang sederhana, ya Allah saya menerima kondisi saya berdamai, saya siap, saya menerima kondisimu yang nggak melihat, dan saya mau untuk mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memberikan sebuah nilai di kondisi yang gelap seperti ini untuk minimal nggak merepotkan orang lain. Jadi waktu itu kata-kata saya seperti itu terus. Jadi saya berupaya untuk minimal nggak merepotkan orang lain. Saya siap untuk berkontribusi dan saya siap untuk belajar dalam kondisi yang nggak melihat. Tentu bagaimana dampaknya, saya selama 7 hari mengulang-ulang kalimat itu setiap sholat, habis sholat, setiap saya ada kesempatan merenung, itu saya lebih mempunyai kekuatan, lebih tenang, lebih nyaman, kemudian didukung dengan supporting keluarga, support dari orang-orang sekitar yang secara resonansi mungkin mereka sudah mempunyai frekuensi yang sama, yaitu untuk mendukung saya untuk sama-sama berdiri, sama-sama bisa berkontribusi, sehingga lambat tahun saya sudah lagi tidak berpikir saya harus seperti mereka, tapi saya berpikir apa yang bisa saya langkapi dari kesempurnaan mereka-mereka yang mungkin secara fisik non-disabilitas, mereka juga mempunyai intelektual tinggi, dan saya bisa melengkapi di sisi apanya dari mereka. Terus menerus. Nah, ini juga saya terapkan ke pasien atau customer yang percaya atau masyarakat yang percaya dengan saya. Saya coba untuk memberikan transmusi ini. Jadi saya selalu memberikan bahwa kondisi sakit ini sebenarnya adalah ruang untuk kita diberi kesempatan istirahat. Jadi kalau teman-teman nih ketika ada yang kurang nyaman, ada yang sakit, coba jangan jangan berpikir kenapa sih saya dikasih sakit. Coba introspeksi, coba mengevaluasi, dan coba untuk berdamai dengan kondisinya. Coba terima dulu. Terima mulai dari ucapan, nanti lambat
akan bisa menerima secara fisik, secara batin, secara pikiran, dan otak kita itu akan mencarikan solusi-solusi dalam kondisi kita seperti ini. Ya, contoh yang lain, kita juga nggak bisa mengontrol dari omongan orang lain, nggak bisa mengontrol dari pendapat orang lain. Tapi setidaknya kita dengan bisa berdamai di diri sendiri, kita bisa memperbaiki internal kita, maka di sana kita akan muncul potensi-potensi yang tadinya itu di luar dugaan kita. Kita nggak kepikiran dan kita akan bisa mampu untuk mengeksplorasi. Makanya kenapa saya sering bilang bahwa ketenangan itu 80% dari solusi atau kesembuhan, karena memang ketika kita tenang, ketika kita nyaman, kita sudah berikhtiar, sudah berserah, kita sudah melakukan komunikasi atau curhat ke orang lain, kita sudah melakukan curhat ke Yang Maha Kuasa, dan kita juga sudah mengembalikan ke diri kita bahwa kita bisa berdamai, kita mau berdamai, dan kita mau mengupayakan terus-menerus untuk membersamai bahwa garis takdir kita atau sakit kita, mungkin kondisi disabilitas seperti saya, itu sudah lagi bukan sebuah masalah tapi sebuah anugerah yang mungkin saja itu diharapkan oleh orang lain. Karena ada orang mengatakan ke saya bahwa, "Mas, hidupmu kok enak banget ya, nggak ada beban, enjoy, kayaknya senyum-senyum aja, kayaknya diem aja juga dapat uang," gitu kan. Mereka nggak tahu di balik diamnya saya juga punya problem. Saya juga bukan bukan garis orang yang ekonominya cukup, tapi setidaknya saya mau berkomunikasi dengan keluarga kecil saya, mau untuk dibantu mengeksplorasi kemampuan saya, bagaimana saya bisa berusaha, saya bisa ikhtiar, menjual jasa, kemudian menawarkan, dan selebihnya saya serahkan ke Yang Maha Kuasa. Mau seperti apa saya endingnya, saya siap untuk menerima. Itu yang saya pengen ceritakan ke teman-teman di program session ini ya, khususnya di transmusi ini. Kenapa saya ingin menjelaskan ini, agar kita semua sudah lagi nggak berpikir kok orang lain tuh enak, orang lain tuh nggak ada masalah, nggak ada apa, kayaknya hidupnya enjoy. Kemudian kita iri ke mereka, atau kita mencari-cari kekurangan mereka atau kelebihan mereka. Nggak perlu sih, karena hidup kita itu hebat di panggung kita sendiri, dan mereka juga hebat di panggung mereka sendiri. Jadi lebih enaknya kalau kita berdampingan, kita menerima kondisi kita dengan ikhlas, dengan rindu, kemudian kita menjemput keberkahan dan juga berikhtiar dengan kontribusi terbaik. Alhasil harapan saya teman-teman bisa semakin produktif di era-era seperti ini. Sudah lagi nggak berpikir menyalahkan sana sini, tapi insya Allah teman-teman akan menjadi individu yang cukup hebat, dan harapan saya juga teman-teman akan bisa memiliki kemampuan yang lebih hebat dibanding sekarang daripada kondisi-kondisi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kesimpulan dari obrolan ini, transmusi sangat perlu kita latih dan sangat perlu kita upayakan untuk mau digali lagi, karena ini adalah kekuatan kita untuk tetap bisa bertahan, gotong royong, saling peduli, dan saling memberikan yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat dan orang lain. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.